Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki kebaktian hari Minggu bersama dengan keluarga. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memasuki saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup, segenap umat Tuhan saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita pujikan bersama-sama pujian Kidung Jemaat 21, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa, mari kita puji muliakan namanya dengan hati yang riang gembira. Kidung Jemaat 3, bait pertama, kami puji dengan riang. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita memperhatikan hukum kasih yang kita terima dari Allah sebagaimana tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan Yesus berfirman kepada kita demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akibat ketidakmampuan kita untuk hidup seturut dengan kehendak dan perintah Allah, Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib
darahnya tercurah bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita sesali dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Tuhan mengaruniakan pengampunan dosanya bagi kita. Oleh karena itu, dengan iman kita terima berita kasih karunia, berita anugerah yang terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tuhan juga menghendaki agar hidup kita senantiasa berada di dalam hidup baru, yaitu hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Kita terima petunjuk hidup baru dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Marilah kita nyatakan tekad kita seraya menanggapi panggilan Tuhan yang penuh kasih yang agung. Kidung Jemaat 355, kita pujikan bait yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh hati kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang tiada habisnya. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan menaikkan persembahan kita. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita terima dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Diiringi nyanyian Kidung Jemaat 387 bait yang pertama, marilah kita haturkan persembahan kita dengan sukacita. Dan Kristus sudi menerima.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan, adalah berkat yang layak dan patut untuk selalu kami syukuri. Sehingga ya Bapa, bukan hanya harta, uang yang kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kami, ucapan syukur kami, juga rindu kami persembahkan di hadapan-Mu. Di tengah-tengah kebaktian hari Minggu, bersama dengan keluarga saat ini ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan ini. Tuhan kiranya berkenan untuk menerimanya, sekaligus menjadikannya persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati segenap umat-Mu yang telah menyampaikan persembahannya, baik itu persembahan berupa harta, uang, tenaga, pikiran, maupun pelayanan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula apabila karena keterbatasan maupun kelemahannya, umat-Mu belum dapat mengaturkan persembahan pada saat ini, Engkau kiranya yang akan senantiasa menyertai, merahmati, memelihara kehidupannya dengan anugerah-Mu yang luar biasa. Di tengah-tengah kebaktian ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang membangkitkan pengharapan, menguatkan iman kami, serta menjadikan kehidupan kami bejana yang senantiasa dibentuk sesuai dengan kehendak dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Berikanlah kepada kami kerendahan hati, iman dan sukacita untuk menerima pelayanan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima. Engkau mengurapi hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami dan juga kehidupan kami untuk Engkau taburi dengan benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara dan saudariku, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita perhatikan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, saya akan membacakannya bagi kita semua. Sudah menemukannya semua? Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kita semua ada dalam keadaan baik dan kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mungkin ada dari Bapak Ibu maupun saudara mengalami kelemahan tubuh ataupun harus beristirahat di tempat tidur sehingga membuat kita tidak bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kita beribadah. Tetapi marilah kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus lewat kuasa bilur-bilurnya sanggup untuk menguatkan dan menyembuhkan saudara di dalam kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dihitung-hitung menurut hitungan hari dan bulan, kurang lebih hingga saat ini kita sudah mengadakan kebaktian di rumah selama 3 bulan. Waktu yang tidak pendek bukan, tetapi waktu yang sedemikian merupakan waktu yang baik untuk kita senantiasa membangun persekutuan mezbah bagi kemuliaan Allah di rumah tempat tinggal kita masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menggugah tekad dan komitmen kita untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Perang Dunia yang kedua, banyak sekali pasukan dan prajurit dari negara Jepang itu menjadi pasukan yang rela untuk mengorbankan diri dan nyawanya untuk bisa menghabisi musuh-musuhnya. Pasukan ini disebut sebagai pasukan kamikaze. Mereka rela menabrakkan kendaraan yang mereka kendarai, kemudian meledakkan bom, granat, dan senjata-senjata lainnya. Biarlah mereka mati, asalkan musuh-musuh mereka juga banyak yang mati. Oleh karena keberanian pasukan Jepang ini,
mereka menjadi negara yang sangat ditakuti ketika pecah Perang Dunia yang kedua. Pasukan kamikaze sering disebut juga sebagai pasukan berani mati. Karena sudah diperintah oleh komandannya, maka apa yang menjadi perintah komandan itu, itulah yang mereka lakukan. Kalau komandannya menyuruh mereka untuk bunuh dirimu sendiri, asalkan banyak orang akhirnya menjadi binasa, maka itulah yang mereka lakukan. Dalam kehidupan masa kini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang sedemikian apabila diterapkan secara ekstrim begitu berbahaya, ya, untuk melenyapkan musuh, rela untuk mengorbankan diri dan nyawanya sendiri, apalagi dengan cara yang ekstrim, menghabisi, membunuh musuh dengan cara yang keji dan kejam, tentu bukanlah sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Orang-orang percaya, yaitu umat Kristen, anak-anak Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan kepada kita bukan untuk mati seperti pasukan berani mati, seperti pasukan kamikaze, tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, hidup menjadi berkat, hidup sesuai dengan teladan Kristus, hidup dalam kasih, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan supaya kita cepat-cepat mati kemudian masuk ke surga, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak dan perintahnya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sendiri, juru selamat kita, mengajarkan bahwa apa yang akan dialami oleh para murid adalah pergumulan-pergumulan dan tantangan di dalam pelayanan. Ketika mereka memberitakan Injil, banyak ancaman pembunuhan. Ketika mereka melayani orang yang sakit, banyak orang yang suka, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak suka. Ketika mereka mengusir setan-setan, ada banyak orang merasa terberkati, tetapi ada juga kuasa-kuasa gelap yang merasa terusik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi tantangan dan pergumulan yang sedemikian rupa, kita sesuai dengan firman Tuhan tidak boleh mundur, tidak boleh takut, tidak boleh kemudian menyerah dan kemudian merasa bahwa mengikut Kristus, melayani Kristus, beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya adalah sesuatu yang sia-sia saja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila di dalam kehidupan kita muncul tantangan-tantangan ataupun mungkin pengajaran-pengajaran yang membuat kita bertanya-tanya, benar apa tidak sih firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini, kita tidak perlu ragu dan bimbang, sebab firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan, kepada ancaman pembunuhan seperti yang dialami oleh para martir di abad pertama dan kedua di masa gereja perdana di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi yang kejam pada waktu itu, kita dapat mengikuti teladan mereka, bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan menyangkal Yesus, walaupun mereka dijebloskan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam kandang binatang buas, diadu dengan singa dalam arena gladiator, bahkan dibakar hidup-hidup karena tidak mau menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Kristus, hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sukacita ketika
kita menerima janji berkat Tuhan ya. Pendeta berkhotbah tentang kesembuhan, tentang berkat, tentang kasih karunia, tentang mujizat dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang dari mimbar pendeta juga mengkhotbahkan mengenai memikul salib, mengenai tekad dan komitmen, bayar harga, pengorbanan dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, mana yang lebih kita sukai? Khotbah tentang berkat atau khotbah tentang pikul salib, bayar harga dan lain sebagainya? Kedua-duanya saudaraku juga adalah bagian dari iman Kristen. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada kesulitan, pilihan-pilihan yang sulit, seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, kok malah ada tantangan datang ya, anggota keluarga tidak setuju, teman-teman meninggalkan, dipecat dari pekerjaan dan lain sebagainya. Pada waktu itulah Roh Kudus berbicara kepada kita bahwa itu semua memang harus dialami ketika kita berani berkomitmen untuk hidup sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah kita kemudian dibiarkan sendirian, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus bersabda bahwa kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan kemudian kehidupan kita pun, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga begitu dikasihi oleh Bapa yang ada di surga. Sebab itu, sebagai orang-orang percaya, ketika kita diperhadapkan pada pilihan mana yang akan kita pilih, kenikmatan duniawi atau mengikut Yesus dengan setia, saya berdoa kita lebih memilih untuk mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Perkara-perkara lainnya nanti akan ditambahkan sesuai dengan janjinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kesemuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan bagi kita. Tetapi itu semua saya harap tidak menghalangi semangat dan juga sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk terus berdoa, untuk membangun kehidupan yang karib dengan Roh Kudus, dengan senantiasa mengikuti kebaktian dengan setia, kemudian mengadakan pembacaan kitab suci dengan tekun, dan kemudian bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia sebagai teladan di masa pandemi virus COVID-19 saat ini. Saya membayangkan ada beberapa keluarga yang mungkin Alkitabnya terbatas ya, mungkin 1 atau 2, sementara anggota keluarganya banyak, berkerumun membaca Alkitab, indah sekali. Kidungnya mungkin juga tidak banyak, 1 atau 2 ngerubung ya, kidung untuk nyanyi bersama-sama. Mungkin laptop atau HP-nya juga terbatas sehingga harus dirubung ketika hendak mengikuti tayangan video kebaktian online. Itu menandakan Bapak Ibu Saudara ada semangat tumbuh dari dalam hati kita, walaupun sederhana, walaupun kecil, walaupun terbatas. Semuanya itu Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana kita rindu untuk beribadah kepadanya, bagaimana kita rindu untuk memuji memuliakan namanya, bagaimana kita rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kita, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, juga hendak kita nyatakan dengan pada kebaktian hari ini. Kita akan mengadakan pendadaran online pertama di dalam pelayanan
Gereja Kristen Jawelar sampai saat ini. Dengan hati yang jujur dan terbuka, kita akui dosa, kita rindu untuk menerima sakramen perjamuan. Demikian pula ketika kita menemukan ada hal yang belum beres di hadapan Tuhan, kita akui, bertobat di hadapan Tuhan. Anak-anak juga boleh ikut yang sudah baptis, dibimbing oleh orang tuanya untuk menerima perjamuan kudus. Sehingga saudaraku, anugerah Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh dunia ini, untuk seluruh alam semesta ini. Kiranya dalam perjalanan kehidupan kita tetap berkomitmen, saya akan ikut Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan, menyembah Tuhan sampai akhir hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari Minggu 28 Juni 2020 akan diadakan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian online. Jemaat terkasih akan mengikuti sakramen perjamuan, menerima roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita menerima sakramen perjamuan, kita perlu sekali untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah dilakukan untuk kita semua. Pengorbanannya janganlah kita sia-siakan dengan kita menganggapnya remeh, hidup dalam dosa, kemudian menganggap bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tidak ada harganya, tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Marilah kita menyadari dan mempercayai bahwa pengorbanan, kesengsaraan, dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi saya dan saudara, bagi saya, bagi para orang tua, bagi para orang muda, bagi anak-anak juga, bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita menguji diri kita dan sekaligus mempersiapkan hati kita untuk minggu yang akan datang menerima sakramen perjamuan. Marilah kita mengambil waktu untuk tunduk sejenak seraya merenungkan pertanyaan pengujian yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah kita masuki saat teduh untuk bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara dan saudari, serta anak-anakku yang pada saat ini rindu untuk mengikuti dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, jawablah di dalam hati saudara, ya, dengan segenap hati, seraya menaruh kedua tanganmu di dadamu. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kehidupan. Pada saat ini kami telah menerima firman-Mu, firman kehidupan, yang mengingatkan kepada kami betapa berharganya hidup kami di mata-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kesulitan dan pergumulan datang menghampiri kehidupan kami. Kuasa-Mu-lah ya Tuhan yang membangkitkan kesetiaan dan komitmen kami untuk melayani-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk berbakti kepada-Mu, untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Demikian pula tekad kami, jawaban kami, kesediaan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan pada kebaktian hari Minggu yang akan datang, kami pasrahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan segenap jawaban dari umat-Mu, dan Engkau memelihara kekudusan, kebenaran, dan kesucian hidup kami dari hari ke hari di dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu, khususnya di Gereja Kristen Jawa Welar, dan umumnya segenap umat-Mu yang mengikuti kebaktian melalui tayangan kebaktian online pada saat ini. Kau berkati setiap keluarga dan rumah tangga kami dengan ketentraman, cinta kasih, pengampunan, damai sejahtera, dan keselamatan yang memulihkan dari segala macam pergumulan, pencobaan, maupun ujian kehidupan. Doa-doa dari para orang tua Engkau berkati ya Tuhan, agar kiranya anak-anak kami senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Demikian pula anak-anak, Kau berikan sikap yang hormat dan bakti kepada orang tua, agar mereka memiliki masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Bapa Surgawi, Engkau pun mendengarkan seru doa kami, baik dari para muda-mudi yang berdoa untuk pekerjaan, pasangan hidup, demikian pula para keluarga muda yang merindukan putra atau momongan. Engkau yang mendengarkan seru doa kami dan menjadikannya indah pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Tuhan jamah dan kekuatan dari Tuhan dirasakan, dialami, sehingga kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan yang sempurna boleh dialami di dalam kehidupan mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayanan demi pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar. Beberapa waktu yang lalu kami memperingati hari ulang tahun yang keempat Gereja Kristen Jawa Welar ini. Kiranya ya Bapa, Engkau yang terus menjadikan gereja ini bertumbuh, semakin maju, semakin diberkati, dan semakin memberkati. Kami berdoa pula untuk para majelis, penatua, pendeta, dan diaken. Kau berkati dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga sanggup untuk melaksanakan panggilan pelayanannya dengan setia. Demikian pula ya Tuhan, para petugas yang ada, baik di kelompok-kelompok, komisi, guru-guru sekolah minggu, para pelayan gereja, terkhusus hamba-hamba-Mu yang mendukung terselenggaranya kebaktian online saat ini. Berkat-Mu Engkau curahkan senantiasa.
bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan pulihkan dari wabah virus COVID-19 yang begitu mencengkram dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semua tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, ketaatan untuk hidup bersih dan sehat, menjaga hidup kami dengan pola makan yang benar, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan menghindari tindakan-tindakan yang sembrono dan nekat. Kami berdoa pula ya Tuhan, gereja yang kami cintai, keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalamnya, berbagi kasih, berbagi berkat, saling meringankan beban satu dengan yang lainnya. Kami pun berdoa ya Tuhan, upaya dari pemerintah, Presiden Bapak Joko Widodo beserta Wakil Presiden, para menteri, staf, pemerintah daerah, gugus tugas baik pusat maupun daerah, para dokter, rumah sakit, tenaga kesehatan, semuanya Tuhan berkati dengan kemampuan agar kiranya kami mampu bertahan dan menang atas pencobaan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, baik di lingkup klasis, sinode maupun antar gereja. Kiranya kami bahu-membahu untuk menjadi gereja Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan dengan tekun berdoa bagi pemulihan negeri, berkarya dengan karya nyata, sekaligus bergandengan tangan, menyatukan hati untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan. Saat ini ya Bapa, kami serahkan pula pergumulan, doa maupun permintaan dari umat-Mu pribadi lepas pribadi. Tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu ya Tuhan, tetapi Engkau mendengar seru doa kami, menjawab doa-doa kami, serta memberkatinya dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk para jemaat yang sudah sepuh, Tuhan berkati Ibu Suti Parto Suwarno di kelompok 1, demikian pula Ibu Wadiwinih di kelompok 2, Kau berkati Ibu Marti Darto di kelompok 2, Bapak Surahyo, Ibu Sigit di kelompok 3, Tuhan berkati dengan kasih dan rahmat-Mu. Demikian pula yang gerah sepuh, Tuhan jamah dengan kasih-Mu, Ibu Lasinem, demikian pula Ibu Sayekti dan Ibu Suparnitarjo. Kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan pula jemaat yang ada dalam pemulihan dari sakitnya, Bapak Bamban Wismono di kelompok 1, Bapak dan Ibu Haribo Prakoso di kelompok 1, Bapak Sumaryono di kelompok 1. Demikian pula ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesehatan untuk Ibu Sri Mulyati, Ibu Sri Sumarti, Ibu Mulyati Suyitno, senantiasa Engkau limpahi dengan kasih-Mu. Bapak Suparjo di kelompok 3, juga Tuhan berkati dengan kasih dan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa pula untuk saudara dan saudari kami yang pada hari-hari ini berulang tahun. Kiranya sukacita, syukur, dan anugerah senantiasa ada dalam kehidupan, keluarga, dan masa depan mereka. Inilah ya Tuhan, segenap doa kami, komitmen kami, dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan komitmen kita untuk mengikut Tuhan Yesus selalu kuat adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari dengan berdiri bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 445, bait yang pertama, Harap akan Tuhan. Marilah kita ikrarkan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita masuki kehidupan sehari-hari dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai, jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memasuki kehidupan kita sehari-hari dengan
senantiasa mengingat tekad dan komitmen kita untuk mengikut, melayani, dan menyembah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.